Ibu berarti menambah satu. Bapak dan Ibu kan pada semester sekarang kan juga sedang ada mata kuliah metodologi ya, Yang betul. Ya, ada. metodologi dan etika Etika. penelitian. Kan itu juga bisa dilihat dari jurnalnya. Oh, ternyata kalau kita mau meneliti misalkan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, apa saja standar yang harus adanya, yang harus dilakukan seperti apa? Oh, bagaimana mencari samplingnya gitu ya. Oh, bagaimana instrumen penelitian yang diambilnya, misalkan dengan menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi untuk metode kualitatif. Oh, berarti kita memvalidasi hasil penelitian kita seperti apa dengan membaca itu gitu. Nah, nanti ke depannya pembelajarannya kalau misalkan Bapak mau melakukan pendekatan kualitatif, metodenya deskriptif sesuai dengan apa yang permasalahan Bapak yang akan dilakukan, oh tahapannya seperti itu gitu. Jadi sudah belajar sendiri. Beda kalau misalkan Bapak hanya diajarkan oleh saya. Pak, pendekatan kualitatif teh kia lupa besok juga gitu. Tapi Betul, ketika betul. Bapak mencari sendiri, membaca, kan ada 3 proses itu Pak, sampai menganalisis kata belum mah ya. Bagaimana mahasiswa ini bisa menganalisis. Nah, itu udah akan terekam di otak kita, itu menjadi suatu pengalaman belajar yang baik sehingga kita bisa melakukan mempresisi kesalahan yang terkecil ketika kita melakukan penelitian ke depan gitu ya. Banyaklah manfaatnya Pak. Ya. Jadi mohon maaf saya memaksa melalui tugas ini dan juga di UTS kan karena ini juga agak berat gitu. Makanya Bapak bebas dari UTS, hanya ini terkenal dak Bu Oku mah tukang nyiksa gitu. Tapi saya setulus hati tidak ada niat seperti itu, ingin kita sama-sama belajar gitu. Ya, jadi pengalaman belajar Bapak ini nanti akan teringat terus gitu. Betul, betul. Mangga Baik, ada Bu Dokter ya. Teman-teman, mungkin kita langsung mulai aja diskusinya. Kita kan ada 3 grup ya, ada grup yang membuat buku, ada grup yang membuat jurnal, dan ada grup yang membuat untuk PKM. Nah, tadi tuh Bu Dokter, kalau teman-teman tuh bertanya, kita konsultasi biar nanti kita dapat pencerahan untuk step berikutnya. Mungkin izin saya untuk open pertama yang tim buku dulu boleh? Yang akan ditanyakan, Mangga Bu Kang Imam atau Kang Tatang atau yang lainnya, silakan. Ya, siapa Tatang terus hadir tacannya? Aya, mangga Kang Iman be anu ngajenkeun pertanyaan mewakili wae, mohon mangga. Ke pame aya nu kirang tambahan banyak. Siap Kang Imam. Siap, Ibu izin bertanya Bu tentang yang kelompok buku. Jadi kemarin tuh kami tuh kan udah ngelis beberapa judul buku Bu. Cuman mungkin kan yang itu tuh harusnya tuh harus sesuai dengan topik kepemimpinan Bu ya? Iya, betul. Temanya kepemimpinan dan perilaku organisasi. Bu ya. Kemudian judulnya kualitatif Bu ya? Metodologinya Pak, metodologinya kualitatif. Cuman ketika nanti Bu sistematikanya kita pakai yang mana Bu ya? Apakah yang sesuai dengan petunjuk yang dari Uninus Bu? Terus kalau sistematika bukunya ya Pak ya? Iya Bu, sistematika buku. Jadi untuk buku itu diharapkan menjadi perbagian satu buku kan 16 orang ya Pak ya, kalau nggak salah 16 orang dibagi menjadi 8 artikel ya, 8 makalah. Iya betul. Tapi yang nyambung dari satu artikel ke artikel yang lain, ya begitu ya Pak ya, paham ya? Siap, Bu. Temanya adalah mengenai kepemimpinan dan organisasi. Nah, yang 8 kelompok ini terserah mau menyorot di bagian apanya, mau highlightnya di bagian apanya. Nah, mengenai pendekatan itu terserah nanti apakah cocoknya kualitatif, apa kuantitatif, malah bisa PTK. Jadi nanti bukunya itu berbentuk chapter, Pak. Ya. Siap, Bu. Jadi kalau book chapter berarti satu kita temanya yang sama, tapi nanti masing-masing menyorot pada bagian-bagiannya. Misalkan Pak Imam dengan Ibu siapa kemarin? Ya, dengan Pak Yana Bu.
Oh, dengan Pak Yana. Nah, Ya. Pak Imam dengan Pak Yana kan kemarin sudah ada tuh outline-nya apa saja Ya. yang mau Iya, Bu. ditulis. Nah, itu tinggal dikembangkan dan sesuaikan dengan pedoman yang penulisan di Uninus untuk penulisan buku gitu. Oh, Nanti siap. beda dengan yang penelitian maupun pengabdian masyarakat gitu. Walaupun nanti hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat ditulis di dalam jurnal, ya maksudnya disabit ke dalam jurnal ya. Jadi kalau buku ini kalau saya mimpinya ingin membuat buku ajar sebetulnya, karena kan berubah-ubah itu, apalagi organisasi pendidikan kan berubah-ubah. Minimal ketika kita mempunyai buku ajar, nanti kita sempurnakan pada semester yang ke depan, mungkin ada teman-teman yang menyorot mengenai organisasi kepemimpinan dan perilaku organisasi itu dari segi yang lainnya. Jadi kita lebih komprehensif nanti lebih merangkumnya gitu. Jadi minimal book chapter ini dibagi-bagi ke dalam 8 chapter ya. Nanti Pak Imam, Pak Yana, dan teman-teman rundingan mau menyorot di bagian apanya. Bisa aja misalkan Kang Imam dengan Pak Yana ini hanya organisasi, perilaku organisasinya. Atau teman yang lain hanya menyorot mengenai kepemimpinan. Atau yang teman yang lain menyorot mengenai gaya kepemimpinannya. Atau apa saja gitu yang bisa dibagi dan Siap. bisa ditulis di dalam buku tersebut. Ya, paham Siap. gitu Kang Imam ya? Siap. Oh Untuk iya. buku. Nah, Iya. untuk buku tersebut, kalau misalkan teman-teman tidak ada punya kenalan publisher gitu ya, saya ada mahasiswa S3, besok mau sidang kalau nggak salah, beliau dia punya publisher. Nanti saya kasih kontak beliau, nanti silahkan aja dengan beliau seperti apa, dan beliau juga nanti akan mereview tulisan Bapak dan Ibu sehingga nggak bolak-balik gitu. Ya, kalau misalkan si buku tersebut sudah kita seminarkan dulu kan Pak, dipresentasikan dulu. Ya, nanti kontak Pak Vidya, nanti bisa membantu kita untuk mencetak buku tersebut. Terutama minimal untuk e-booknya ya Pak ya, elektronik bukunya, mohon yang ber-ISBN tapinya gitu. Ya. Tapi nanti dari buku tersebut kan nanti diseminarkan tuh Pak Imam. Nah, jadi yang serumpun juga seminarnya gitu. Mungkin kelompok yang menulis mengenai kepemimpinan, ada juga yang menulis mengenai organisasi. Nah, seminarnya nanti ada 2 presentasi berarti dari satu buku itu ada yang menyorot mengenai kepemimpinannya, ada yang menyorot mengenai organisasinya gitu, si chapternya. Jadi untuk buku ini kita diskusikan 2 kali pertemuan gitu. Bisa saja misalkan Jumat 1 kali untuk grup buku ya, dihabiskan buku, yang berikutnya untuk grup penelitian. Grup penelitian kan ada 4 tuh ya kalau nggak salah. Nah, kalau Jumat berikutnya 2 penelitian, 2 pengabdian, berikutnya lagi 2 penelitian, 2 pengabdian. Jadi tidak harus 16 kali pertemuan beres. Syukur-syukur kalau 12 kali pertemuan beres kan Bapak dan Ibu udah tenang gitu ya. Tinggal submit ke jurnalnya, submit ke publishernya gitu ya. Paham ya untuk struktur bukunya? Paham Ibu. Enggak. Ada yang ditanyakan yang lain mengenai buku? Berarti yang buku itu apakah harus ada lokusnya atau tidak perlu, Bu? Kalau buku itu tidak perlu, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Siap. Jadi lebih lebih umum kalau buku ini. Umum, siap. Ibu, ada tambahan? Ibu punten ini gelap, susah dibenerin punten ya. Jadi sekali lagi ya, jadi kita harus kumpul dulu dengan yang book chapter, kemudian ada 2 tema besar, yaitu organisasi dan kepemimpinan. Nanti tinggal dibagi lagi aja, organisasi ada 4, misalkannya subnya, Ya, kepemimpinan ada 4. Jadi kita mau ngambil yang mana gitu. Jadi itu studi literatur toh ya Bu ya? Betul. Tidak ke lapangan. Ya. Tapi mengambil berbagai sumber informasi dari berbagai buku begitu ya Bu ya? Ya, bisa jurnal juga, tapi yang utama ini adalah yang terbaru ya Pak ya, supaya kita tahu posisi kita ada di mana. Jadi baik Ibu. Tahun 2020 sampai 2023.
Siapa tuh nuhun Ibu? Ibu. Ya, Terima kasih, selamat Bu. berjuang. Insya Allah nanti siapa yang seminar pertama hasil Insya progress Allah. reportnya. Pak Tatang, kayak tambahan. Atas cekap mewakili. Hatur nuhun Kang Imam. Siap, siap. Hatur nuhun Bu Dokter atas Ya, Nuhun, siapa Pak Tatang? Sadayana, Bu Hatur Dokter, nuhun. Sadayana. Mangga hatur Nah, nuhun. bertanya Kakak, satu aja Bu dari saya dari Timur mengenai buku. Judul besarnya, kalau tema besarnya kan kepemimpinan dan perilaku organisasi. Apakah buku itu kita membuat judul yang mencakup seluruhnya atau sesuai mata kuliah saja? Maksudnya? Jadi ada judul baru gitu merangkum seluruh. Oh, oke. Ya, saya paham. Bagusnya seperti itu, Bu. Jadi di dalamnya tapi ada tema-tema kecil mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi itu. Jadi kalau judul besarnya silahkan Ibu dan Bapak berembuk, dan juga nanti publisher biasanya memberikan arahan kira-kira kan bukunya buku Bapak dan Ibu ini kalau bisa ini terjual ya, yang dipasarkan itu yang biasanya yang judulnya ngepop gitu. Kalau misalkan organisasi dan kepemimpinan ya satu rame gitu. Betul. Publisher juga biasanya ada saran kira-kira apa gitu untuk buku Bapak dan Ibu. Minimal struktur buku sudah ada, kita masing-masing membuat, nanti kita satukan ya, kita seminarkan dan dijalin di dalam seminar. Nah, nanti setelah itu terkumpul semua bagus, kita hubungi publishernya dan mereka memberikan arahan kepada kita. Ya, nanti saya kasih link nomor HP Pak Vidya namanya. Beliau dosen Ainu Cirebon pamit telepatnya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak ada kenalan gitu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu saya punya kenalan, mungkin yang lebih murah, lebih bagus gitu. Bebas kalau dengan saya, minimal jadi bukunya. Dan untuk posisi saya dengan Pak Jenderal itu editor Ibu dan Bapak. Ya, jadi ibu jadi tidak akan mengurangi nilai kum Bapak dan Ibu. Saya menjadi editor karena saya ikut juga merevisi daripada tulisan Bapak dan Ibu. Ya, itu mungkin untuk buku ya, cukup ya Ibu Timur. Ya, Bagaimana? terima kasih Bu. Ya, Hatur nuhun Bu Timur. Selamat bekerja. UTS-nya sudah beres kan? Tinggal UAS nih. Tugas Sudah, kelompok. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sudah. Mudah-mudahan nilainya memuaskan semua ya Bu. Amin, amin. Amin. Kalau dengan saya mah nilai insya Allah Pak. Cuman bagaimana lihat proses upaya Bapak dan Ibu. Kalau upayanya berdarah-darah, saya beli nilai yang bagus. Terima kasih Bu. Kalau hanya sekedarnya, saya juga kasih nilai sekedarnya ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke tim berikutnya. Ada tim kedua ya, untuk yang jurnal. Enggak, silahkan. Ada tim jurnal. Penelitian. Penelitian, ya, jurnal penelitian. Atau kalau tidak yang tim PKM boleh, pengabdian kepada masyarakat, tinggal 2 tim lagi. Nah, untuk yang PKM, mungkin izin Bu Dokter, saya ke bagian PKM Bu Dokter. Oh iya, betul. Jadi kemarin itu sedikit cerita, kita udah tim, Bu Rita, Pak Asep, Pak Sofyan, kemudian Bu Winda ya, Bu Winda. Kita tuh sudah ini Bu, observasi ke lapangan, jadi sudah kenalan, kebetulan kepala sekolah itu kenal, jadi udah obrol-obrolan, kita ada tugas PKM dan sedikit berbincang. Mungkin Bu Rita ya yang ke lapangan bisa cerita, Bu Rita, respon dari beliau, hasil itu observasinya, Mangga. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Yuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Oke yang saya hormati. Alhamdulillah kebetulan dari beberapa kali pertemuan sebelumnya ketika kelompok kami PKM, sebelumnya kami menentukan dulu tema kajian kita mau apa gitu ya. Kebetulan dari pertemuan itu kemudian kita mengambil kesepakatan untuk mengangkat berkaitan dengan komunitas belajar gitu. Nah, pada saat itu ditentukan lokus maunya yang di mana. Pak Yuyus pada saat itu memberikan banyak informasi berkaitan dengan Kombel itu
adanya di sekolah penggerak lah seperti gitu antara Cimahi dan Bandung gitu. Nah kebetulan kami juga ada beberapa karena ini berkaitan dengan kepemimpinan. Berarti kita melihat bagaimana kepemimpinan kepala sekolah ya tentunya sekolah penggerak. Nah ditentukanlah saat itu lokusnya itu di salah satu SMA negeri di Kota Bandung yaitu SMA Negeri 23. Kami pada tanggal 14 Oktober berangkat ke sana berlima, kemudian mengadakan silaturahmi dan observasi awal Bu Dokter berkaitan dengan tujuan dan maksud kami gitu ya, sambil mengobrol juga sebetulnya keberadaan dari Kombel itu sendiri gitu. Nah, alhamdulillah kepala sekolah di sana yaitu Pak Solihin, Pak Haji Solihin FPD menyambut kami juga dengan baik karena beliau sendiri sebagai kepala sekolah sekolah penggerak berkaitan dengan apa itu Kombel ya, komunitas belajar juga belum terlalu memahami secara utuh yang seharusnya diinginkan oleh kementerian itu sendiri gitu. Jadi kami gayung bersambut lah begitu Bu Dokter. Jadi maksud tujuan kami seperti apa dan sebagainya. Nah karena tujuan kami ini ada lokus kami ini dan kajian kami itu kan PKM ya, jadi pengabdian kepada masyarakat. Jadi tentunya kita berencana akan mengadakan bentuk pengabdiannya itu dalam semacam pelatihan gitu. Pelatihan di sekolah yang beliau pimpin dengan mengundang para guru-guru yang tergabung dalam Kombel itu sendiri gitu. Nah, hanya kami kemudian harus membuat timeline itu karena sekolah sendiri juga punya jadwal nih Bu Dokter gitu ya. Jadi di minggu ini di akhir November ini kondisi sekolah itu masa PSAS, jadi masa penilaian sumatif akhir semester itu sampai dengan tanggal kalau tidak salah sekitar tanggal 8 Desember gitu. Sehingga jadi kami juga ini agak berkejar-kejaran waktu nih gitu. Bagaimana akan melakukan pelatihan itu sendiri gitu. Sehingga mungkin nanti lebih jauh mungkin Pak Yuyus akan membahas timeline-nya itu sendiri gitu. Hanya kami sedikit memberikan gambaran lah kalau kondisi pengabdian di sekolah itu kita bukan terhambat ya, harus mensinkronkan dengan jadwal seperti itu. Mungkin sementara begitu Bu Dokter apa yang telah sempat kami lakukan di tempat lokus. Sementara begitu Pak Yuyus, terima kasih. Ya, baik Bu Rita. Nah Bu Dokter, dari apa yang sudah Bu Rita lakukan itu akhirnya kami membuat semacam oretan lah, karena ada sedikit pertanyaan di dalam tim kami itu, kita berkegiatan dulu atau nyusun buku dulu atau nyusun laporan dulu, itu yang menjadi kebingungan itu. Nah akhirnya izin Bu Dokter saya share screen, kita membuat menyimpulkan tim itu, baik kalau gitu kita buat KAK Bu, buat kerangka acuan kerja yang akan kita lakukan. Itu yang kami desain awal sebagai laporan progres ke Bu Dokter. Nah ini KAK-nya Bu Dokter, ini KAK kegiatannya. Jadi mulai dari latar belakang yang kami ambil dari kondisi di lapangan, bahwasanya ini sih poin-poin pentingnya, bahwa kurangnya peran Kombel di sekolah, kemudian ada kendala dalam pembentukan dan pengelolaan program kerja Kombelnya, adanya ketidakselarasan. Nah ini masalah-masalah yang yang menjadi yang ada temuan di lapangan ketika kami mengobservasi. Kemudian juga ada hal lain juga tentang budaya kerja di sekolah. Itu yang menjadi guru itu kalau bekerja itu ya masing-masing, tidak ada komunitas untuk mengembangkan pembelajaran. Nah poin-poin ini yang kita angkat dan akhirnya menjadi satu judul. Saya akan langsung aja. Nah menjadi satu judul yang awalnya dimunculkan permasalahannya dulu, bahwa apa sih penyebab sekolah belum membentuk Kombel, karena sangat penting. Kemudian mengapa kesulitan dan munculnya program kerja Kombel di siswa. Jadi Kombel itu sulit membuat program kerja. Dan juga mengapa program kerja Kombel itu tidak selaras dengan rapot pendidikan. Padahal ini harusnya tuh ada kesinambungan antara rapot pendidikan kemudian dengan
Kombel yang nanti akan menggerakkan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, tujuannya ini ada 4 yang kami coba uraikan. Yang pertama tuh nanti endingnya tuh akan membentuk Kombel di sekolah tersebut. Yang kedua, membuat struktur organisasi Kombel di sekolah, dan kemudian menyusun program kerja yang nanti program kerja itu harus selaras dengan akar masalah di sekolah tersebut sesuai dengan akar masalah rapat pendidikan. Jadi semua berkesinambungan. Nah, maka judulnya di sini, Bu Dokter, jadi strategi kepemimpinan pendidikan dalam optimalisasi komunitas belajar. Nah, kenapa kami mengambil ini? Yang pertama, alhamdulillah dapat insight dari Bu Dokter waktu minggu pekan lalu. Jadi peran serta kepala sekolah punya andil terhadap optimalnya Kombel, dan nanti kita kaitkan dengan program dari pemerintah pusat. Nah, materi akan kita angkat ini pertama tentang kebijakan Kombel dari Kemdikbud itu seperti apa. Nanti kita akan coba angkat. Kemudian analisis akar masalah tentang rapot pendidikan yang tujuannya akan dikaitkan dengan penyusunan program, jadi strategi penyusunan program kerja Kombel itu sendiri. Nah, di akhir, di ending kegiatan nanti ada RTL atau rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Kombel tersebut supaya nanti akhir dari PKM kita tuh bisa dievaluasi dan bisa bermanfaat buat sekolahnya. Nah, ini sedikit oretan untuk rundown acaranya, agendanya. Kita tuh di bulan Desember ya, Bu Rita ya, di bulan Desember, karena bulan tanggal 8 tuh udah selesai PSAS, nanti baru kita di minggu ketiga, keempat itu sudah bisa mulai coba beraktivitas pengabdian. Nah, ini rundown acaranya kita coba desain 1 hari agendanya, dari mulai registrasi, pembukaan, sambutan, sampai pada materi-materi tadi yang akan kita angkat tentang kebijakannya, tentang strateginya. Ini pakai gaya bahasa yang menarik, strategi itu gitu, biar eye catching gitu. Kemudian ada door prize juga, rencana buat menarik minat guru karena sampai sore kegiatannya, dan juga sukses menyusun program kerja komunitas belajar. Kemudian di akhir ini nanti ada penyusunan RTL yang akan dibuat oleh peserta, terutama ada guru di sana juga, dan juga ada kepala sekolah yang hadir di kegiatan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Dokter, yang baru kami desain. Tentu kembali kepada pertanyaannya adalah kami itu kebingungan apakah kita tuh berkegiatan dulu lalu membuat laporan, atau ada hal lain yang nanti mohon arahannya dari Bu Dokter. Terima kasih, Bu, mohon arahannya. Alhamdulillah sangat luar biasa ya Bu Rita dan Pak Yuyus, hebat kalau untuk kelompok PKM ini sudah merencanakan demikian matang ya. Betul Pak, tahapannya Bapak sudah sesuai ya, bagaimana menganalisis lingkungan internalnya, internal daripada kelompoknya. Bapak juga menganalisis lingkungan eksternalnya, kondisi SMA 23 sebelum dilaksanakan pelaksanaan PKM-nya, sehingga ada ide untuk mengadakan suatu pelatihan. Itu sangat luar biasa ya. Itu suatu saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan penjajakan awal untuk melakukan pelatihan tersebut, karena memang itu tahapannya yang sesuai. Nah, itu bisa ditulis nanti di dalam metode ya Pak ya, bagaimana analisis lingkungan internalnya, analisis lingkungan eksternalnya, sehingga Bapak punya pelatihannya seperti apa. Tadi kan materi-materi pelatihannya juga sudah dikembangkan ya. Terus nanti tinggal siapa yang akan memberikan pelatihannya. Yang sasarannya kan sudah jelas ya, guru-guru, itu semua guru Pak, atau hanya komunitas saja? Tidak Bu, hanya yang komunitasnya saja. Perwakilan mata pelajaran mungkin ya? Betul, masing-masing mapel. Berapa orang kira-kira? Kalau sesuai dengan acuan dari Kemdikbud itu 10 orang. Oh, gitu. Dengan mapel yang berbeda-beda. Dengan mapel yang berbeda. Tidak apa-apa, nanti kan mereka bisa menularkan kepada mapel-mapel yang lain ya. Nah, jadi kelompok Bapak mulailah melatih, dan nanti kalau rencana tindak lanjutnya bisa mendampingi, dan itu bisa dijadikan penelitian Bapak untuk dijadikan tesis sebetulnya nanti hasil temuan itu. Nah, kalau yang pertama sekarang untuk pelatihan, ketika Bapak dan Ibu ingin tahu gambaran pra pelatihan, silahkanlah membuat
kuesioner ya, sehingga kita tahu pretest dan posttestnya. Nanti juga apalagi hebat sekali nanti ada door prize ya, supaya para guru ini semangat gitu kan, yaitu suatu penghargaan yang telah diberikan oleh kelompok pengabdian masyarakat itu agar mereka nyaman untuk belajar ya. Itu suatu hal yang bagus. Dan jangan lupa juga nanti di dokumentasinya, misalkan Bapak dan Ibu membuat spanduk yang ya kecil saja untuk kelompok bagaimana pelaksanaan PKM ini dilaksanakan. Dan juga mungkin bisa bergabung dengan mata kuliah yang lain yang ada juga tugas PKM-nya, Pak. Bisa juga gitu ya, atau mungkin di kelas yang lain, atau juga tinjauan yang lain. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik untuk penelitian mengenai misalkan tadi materinya tuh tadi kebijakan ya, kan contoh kebijakan. Nah, ada teman-teman dari kelompok peneliti yang ingin meneliti mengenai implementasi kebijakan untuk implementasi Kombel ini, itu bagus gitu. Jadi bisa bersinergi, ya diteliti, ya juga diabdikan gitu. Ada kegiatan penelitian dan juga ada kegiatan pengabdian pada event yang sama gitu. Kan ini sehari ya pelaksanaannya. Ya, 1 hari. Jadi memang untuk waktu kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. SMA 23 itu di mana ya? Di Antapani. Oh, yang di Antapani, betul. Ya. Jadi kalau bagusnya itu nanti ada yang kelompok penelitian yang pada lokus yang sama itu. Jadi ada rencana tindak lanjutnya terus. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tertarik pada masalah tersebut, akhirnya dijadikanlah nanti objek tesis gitu kan. Itu bisa berkembang seperti itu ya. Untuk PKM yang akan Bapak laksanakan khususnya untuk pelatihan sudah cukup bagus ya, sudah perencanaannya sudah bagus, apalagi sudah ada KAK-nya, tinggal bagaimana merencanakannya yang baik dan disosialisasikan ke pihak sekolah. Ya, sehingga nanti kan kita bisa juga bergening dengan sekolahnya tersebut mengenai pembiayaan, Pak, gitu. Kalau misalkan apakah sekolah mau menyediakan mengenai snack gitu atau makan siang untuk guru-gurunya gitu kan, bisa ya Ibu Rita ya, diolok Pak kepala sekolahnya gitu kan, kapasitas sekolahnya. Kita sebagai pelaksananya saja gitu ya. Jadi jangan kita pelaksana, kita juga yang udunan uang gitu kan. Yang punya channel ke SMA 23-nya siapa? Bu Rita? Semua, kebetulan semua punya. Ya, jadi karena kami ini guru penggerak gitu, jadi dan beliau itu sekolah penggerak. Jadi channel yang dekat, termasuk Pak Yuyu sendiri. Sempat juga Bu Dokter ini kita bahas berkaitan dengan RAB ya, anggaran biaya dan sebagainya. Apakah bahkan kita sampai apakah ini perlu juga sampai keluar sertifikat misalnya. Nah, itu tadi saya lupa, betul. Jadi untuk sertifikat itu sangat perlu, Bu. Nanti saya ini ke prodi ya, supaya sertifikat itu dikeluarkan oleh prodi saya inginkan supaya ada nilai tambah. Dan di belakang sertifikat juga ada JP-nya. Ada jam kan 32 JP yang diakui ya. Betul. Minimal 32 JP. Kita diatur lah minimalis saja 32 JP sehingga ada bisa diakui gitu. Jadi kan lebih sangat berharga kalau sertifikat itu dikeluarkan oleh prodi gitu, oleh prodi adven ya. Kenapa? Alhamdulillah Bu, ini ada pencerahan karena kami sempat ini ngobrol berkaitan dengan sertifikat ini, siapa yang berwenang gitu ya mengeluarkan sertifikat itu sendiri. Tadinya kita akan minta tolong Pak Yus juga dari dinas, tapi ketika Ibu memberikan pencerahan lebih baik di prodi, ya itu bahkan akan kami obrolkan dengan Bapak Kepala lagi gitu, karena sempat berbicara nanti memang yang diundang itu nanti ketua-ketua rumpun memang sekitar 10. Nah, kalau ada ada sertifikat dan sebagainya, mungkin kita bisa lebih banyak mengundang gitu mungkin Bu Dokter nanti begitu rencananya. Insya Allah dalam minggu ini kita akan kembali ke lokasi.
Ya kan, mangga komunikasi saja Bu mengenai sertifikat sehingga saya juga bisa mengkomunikasikannya ke pihak pascanya gitu. Dan apa namanya, saya juga nanti inginnya tuh sebetulnya ada MOU ya antara pasca dengan sekolah yang jadi nanti untuk rencana tindak lanjut apakah nanti penelitian Bapak dan Ibu terus dilaksanakan di sana itu kan akan sangat bagus gitu. Ya, nanti saya akan insya Allah akan saya jajagi ke pascanya untuk sertifikat. Itu salah satu yang saya apa namanya tadi sarankan dan insya Allah ya sudah tercover. Jadi kita Pak Yuyus untuk bekerja ya maksudnya apa namanya sambil jalan saja. Ya, jadi jangan mana endog mana hayam heula gitu sambil jalan aja dulu gitu. Nanti kan kita terus komunikasi mengenai waktu dan lain-lain kan nanti mungkin ada saran-saran yang seperti inilah masalah sertifikat gitu. Oh bagusnya kita keluarkan supaya ada nilai promosi juga buat Uninus kan dan guru-guru mendapat penghargaan bahwa itu bisa diakui jam pembelajarannya. Bapak dan Ibu kan bisa menjadi narasumber, nilainya juga ada gitu di sana gitu. Ya, itu mungkin tambahannya ya. Baik, Bu Dokter, alhamdulillah. Pretest dan post-testnya tolong ya nanti Pak. Baik, kita tahu terukur hasil pelatihannya. Ya. Baik. Enggak. Alhamdulillah. Nuhun Bu Rita, Pak Yuyus dan teman-teman PKM. Ya, selamat semangat berjuang. Itu saya yang berterima kasih Bu Dokter atas pencerahannya. Awalnya kita bingung, kebetulan kata Ibu, apakah ndog naheula, hayam naheula gitu. Sekarang mah kita dar aja gitu Bu Rita ya. Ya kalau dengan saya mah sambil jalan, the show must go on. Insya Allah luar biasa. Baik teman-teman, satu lagi mungkin ya yang tim itu, yang tim jurnal, mangga silahkan yang penelitian dipersilahkan, mangga. Oh, satu lagi Pak Yuyus dan Bu Rita, nanti hasil pengabdian, makanya harus ada pretest dan posttest. Nanti laporan pengabdian masyarakatnya juga ditulis di jurnal dan nanti dimasukkan di jurnal pengabdian kepada masyarakat gitu. Goalnya ke sana nanti. Jadi nanti Bapak dan Ibu selain biasa menjadi IO pelatihan, biasa menjadi narasumber, dan juga biasa menjadi penulis jurnal pengabdian masyarakat. Ya, jadi ada keluaran lah dari pengabdian masyarakat Ibu dan Bapak yang dilakukan. Enggak ada yang lain silahkan. Ya, baik. Mangga teman-teman yang tim jurnal dipersilakan langsung saja di open mic-nya. Tim jurnal. Mas Iqbal, ayo. Mas Iqbal. Pak Iqbal silakan Pak Iqbal. Atau Pak Sugeng. Pak Iqbal sama atau Pak Ustadz tuh tadi soalnya banyak di situ ini ya, orangnya ada di sini. Baik. Bisa coba akan absen saja yang tim jurnal ya. Jadi tim jurnal itu akan coba buka. Ya, tim jurnal itu ada timnya Bu Nur Syifa, Bu Alivia, Ibu Fitria. Nah, itu yang tim penelitian. Kemudian ada Pak Atep, Pak Atep, ada Bu Eli, Pak Dadang, Pak Iwan, dan Ibu Popi. Itu tim penelitian. Dan yang grup terakhir dan tim penelitian itu Pak Dani, Pak Tony, Ibu Sinta, dan Ibu Nia. Ini sudah ada judulnya semua nih. Tim pertama mengambil judul tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, itu. Kemudian tim yang kedua untuk yang jurnal judulnya itu kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 16 Bandung. Dan terakhir ini yang tim tiganya yang penelitian judulnya itu analisis gaya kepemimpinan transformasi kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Studi kualitatif di SMKN 1 Cihamplas Kabupaten Bandung. Nah, silakan Bapak Ibu yang dipanggil tadi bisa langsung open mic-nya. Punten Pak Yuyus, saya lupa ada ini kan ada mahasiswa baru pindahan dari PAI. PAI, betul Ibu Elsa.
Ibu Elsa, untuk UTS-nya sudah saya beritukan tugas, tapi untuk tugas kelompoknya mungkin Belum ya. bisa digabungkan dengan teman-teman yang lain gitu. Baik. Mohon, Mangga silahkan di mana saja. Boleh Bu, nanti saya coba arahkan di buku Bu, di buku masih ada slot yang bisa diisi oleh Bu. Bagus Pak Yus, satu nuhun. Mangga Pak Iqbal, Pak Atep, dipersilakan. Atau tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau tidak, Alhamdulillah. justru masalahnya tidak ada masalah itu Bu. kita mah bermasalah terus, nanya-nanya terus. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Aduh, sudah Bu, itu kalau ngelihat materinya Pak Yustus, kami jadi keder nih. Gak usah grogi. keder, santai aja Pak. Ini jadi kayak kita gak ada apa-apanya nih. Ya. Sama Pak Sugeng. Soalnya lokusnya ada di tempatnya ini Pak Yaksa. Ini Pak Yaksa ada nih. Jadi lebih banyak menggali dari dalam beliau. Jadi biar beliau nanti cerita. Ada di sini sekarang. Pak Ahmad Yaksalah. Oh iya, Pak Yaksalah ya, Yaksalah. Pak Ahmad Yaksalah. Halo Pak Ahmad. Bisa silakan open mic saja Pak Ahmad. Barusan tadi awal beliau juga sempat mengangkat pertanyaan itu. Bu Nia di jurnal ya, Bu Nia juga ya? Ya, betul. Mungkin Mangga, Bu, ini mungkin. ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang kami tanyakan, Bu Dokter. Di sini kan tadi kelompok kami itu mengambil analisis gaya kepemimpinan transformasional gitu ya Bu ya. Ya mungkin di sini apa kalau misalnya penelitian itu kan harus menggunakan metode kualitatif ya Bu ya. Nah, karena ini analisis, apakah dengan metode yang lain, misalnya dengan kajian pustaka atau literatur, apakah itu bisa juga atau gimana Bu ya? Iya, Mungkin itu terima yang saya kasih Bu tanyakan. Nia. Ya, sama-sama. Untuk review ini bisa ya, penelitian itu kan banyak ya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa penelitian tindakan kelas, bisa membangun model melalui research and development gitu, tergantung daripada permasalahan yang ada yang akan Ibu angkat gitu. Jadi banyak metode penelitian yang dilakukan. Tidak hanya kualitatif, Bu. Kalau misalkan Ibu mau menulis kira-kira ada permasalahan ketika Ibu mengajar di kelas, berarti metodenya adalah penelitian tindakan kelas. Mangganya Ibu rundingkan dengan temannya. Nah, kalau misalkan judulnya dianalisis gaya kepemimpinan, apa Bu Punten judulnya? Ya, analisis gaya kepemimpinan transformasional untuk memotivasi kinerja guru gitu ya, untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Mungkin itu harus metode kualitatif, apa bisa juga nanti kita kolaborasikan dengan studi literatur gitu atau studi kasus seperti itu Bu. Jadi kalau lokusnya jelas memang bisa studi kasus. Tapi kalau Ibu ada tulisan analisis, biasanya orang membacanya itu adalah metode kuantitatif. Nah, jadi kalau misalkan Ibu mau mendeskripsikan gaya kepemimpinan transformasional yang ideal, yang bisa dilakukan di sekolah tersebut, Ibu memakainya metode kualitatif, deskriptif ya. Nah, pendekatannya kualitatif, metodenya deskriptif, atau pendekatannya kualitatif, metodenya studi kasus. Nah, kalau studi kasus harus lokusnya jelas di mana gitu. Ya, misalkan di kebetulan kami Bu udah ada lokusnya. Jadi di SMKN 1 Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Mungkin itu bisa jadi studi kasus ya Bu. Berarti studi kasus dan pendekatannya kualitatif. Jadi Ibu mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang ada sekarang dengan gaya kepemimpinan transformasional yang Ibu idekan, itu mana ada permasalahan tidak gitu. Nah, kalau ada permasalahan itu masuk ke dalam riset gap-nya Bu.
ya, sehingga penting untuk diteliti karena misalkan gaya kepemimpinan yang ada sekarang itu gaya kepemimpinan otoriter sehingga perlu dirubah gitu menjadi gaya kepemimpinan transformasional. Untuk merubahnya gaya kepemimpinan transformasional apa saja A B C D gitulah. Misalkan kepemimpinan dalam manajerial, kepemimpinan dalam profesionalnya, kepemimpinan dalam akademiknya gitu. Jadi nanti itu adalah hasil penelitian Ibu gitu, Bu. Jadi menurut saya jangan pakai kata Analisis ya. analisis. Oh iya. Langsung aja gaya kepemimpinan transformasional untuk memotivasi kinerja guru. Nanti apa namanya metodenya kualitatif studi kasus di mana gitu ya. Jadi untuk apa namanya subtitle subjudulnya studi kasus di SMKN 1 gitu. Tapi judul besarnya gaya kepemimpinan transformasional untuk memotivasi kinerja guru gitu. Itu judul besarnya. Mohon metodenya itu. Nanti hasilnya bagaimana Ibu potret, Ibu deskripsikan, Ibu ceritakan dan bandingkan dengan gaya kepemimpinan transformasional yang ideal sehingga Ibu bisa memberikan saran, oh ternyata gaya kepemimpinan transformasional ini harus dilakukan, harus dilaksanakan di SMK Negeri 1 ini supaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu kinerja guru dan lain-lain gitu. Itu nanti di hasil dan pembahasannya ya. Ya seperti itu ya Bu mungkin ya. Ya, terima kasih Ibu Dokter atas arahannya. Jadi semakin cerah gitu Bu. Amin. Jadi semakin pede untuk melakukan penelitian. Semakin pede, yang penting pede Bu. Peneliti itu adalah pede yang penting. Iya, tapi pede juga Bu. Kalau mungkin nanti tidak sesuai kan artinya ya nanti bisa jadi masalah juga buat kami. Kalau sekarang udah ada pencerahan dari Ibu, terima kasih sekali Ibu ya. Jadi saya inginkan Ibu dan Bapak kan ada juga apa namanya belajar mengenai metodologi ya, pada semester ini. Nah untuk hal tersebut nanti bisa dipikirkan implementasinya seperti apa. Oh ternyata seperti ini implementasinya pada mata kuliah kepemimpinan dan organisasi gitu Bu. Jadi kan nyambung gitu. Jadi lebih mengerti dibandingkan Ibu hanya ngapalin macam-macam metode penelitian. Itu mah besok juga lupa kata saya juga. Gitu. Ya, selamat bekerja Ibu. Insya Allah ya. Lancar penelitiannya. Mohon Wilujeng. Ada yang lain? Mangga silakan. Baik, yang jurnal, yang menulis penelitian, silakan. Bu Nia sudah membedah tuh. Baik, silakan. Pak Iyo, saya mau tanya. Enggak, Pak Sugeng, silahkan. Oke, punten. Kalau kami melakukan penelitian ke kualitas pelayanan pendidikan lembaga, kursus dan pelatihan gimana Bu? Itu masih diberikan toleransi nggak Bu? Kualitas apa Pak? Kualitas pendidikan, kualitas pelayanan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan. Pendidikan. Nanti kami melihat dari sisi hasil lulusan, kredibilitas lembaga, biayanya gimana, sesuai kebutuhan apa enggak, lokasinya, sistem belajar, fasilitas tempat kursus, dan tentu output dan outcome-nya Bu. Mohon petunjuk Bu. Iya, bagus Pak. Cuman tolong kualitas pelayanan pendidikan di lembaga kursus ya. Itu apa namanya yang banyak yang belum diteliti dan diungkap. Cuman kaitkan dengan mata kuliah kita Pak. Misalkan mengenai bagaimana lembaga kursus ini menjadi organisasi yang profesional gitu. Ya. Di judulnya aja lembaga kursus yang sebagai lembaga kursus kan itu organisasi kan menjadi organisasi yang profesional. Juga Bapak mendorong bagaimana kepemimpinan transformasional dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Itu bagus tuh Pak. Jadi ada kaitannya dengan mata kuliah kita gitu. Baik Bu. Apa tuh tadi yang saya omongin? Bagus itu. Direkam tanya. Bagus Bu, bagus. Saya pendengarkan ini. Ada ya direkam ya. Soalnya saya juga baru ngomong lupa. Iya.
Soalnya saya rekam sambil terkesima ini, Bu. Jadi tadi apa ya? Ya, transformasi Transformasi pendidikan, Bu. kepemimpinan. Kepemimpinan. Di Enggak, bukan itu. Tuh, Saya aja yang baru ngomong lupa. Bu Rita nyimak nggak tadi yang saya omongin? menurut saya menangkap sebelah, jadi pas ketawanya aduh lupa ya. Mungkin nanti Pak Imam bisa rekaman. Direkam, betul. Ya, direkam kan. Ya. Nanti di-share, Bu. Maklum Bu, fuck you. Faktor usia yang uzur ini. Jadi ada kaitannya Pak, bagaimana si pimpinan daripada lembaga ini meningkatkan, mendorong kualitas pelayanan pendidikannya di dari lembaga kursusnya. Jadi peran daripada pimpinan. pimpinan, betul. Peran pemimpin dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di lembaga kursus eta. Jadi lebih ke perannya. Ya, peran pimpinan dalam mendorong peningkatan kualitas kursus. Pelayanan pendidikan di lembaga kursus. Ya, jadi nanti ya metodenya juga sama Pak, kualitatif. Jadi nanti Bapak menggambarkan pendekatannya kualitatif, metodenya deskriptif ya. Jadi menggambarkan apa saja peran daripada kepemimpinan di lembaga kursus tersebut ya. Yang berikutnya bagaimana kondisi kualitas pelayanan pendidikan yang sekarang dan bagaimana pemimpin itu mendorong supaya pelayanan pendidikannya tersebut ditingkatkan. Itu mungkin misalkan salah satunya bagaimana diadakannya training tiap berjenjang gitu per berapa bulan untuk peningkatan kapasitas personilnya, bagaimana pendekatan tuh banyak ya Pak ya pendekatannya. Ya seperti training for trainer gitu ya. Gitu. Jadi bisa diungkap mengenai itunya. Gitu. Ya baik Bu. Enggak, silakan diskusi. Intinya kita menyorot kondisi kekinian, kemudian masalahnya ada di mana, lalu apa namanya ide-ide kita gitu maksudnya. Ya betul. Untuk mendorong sana ya. Pak Sugeng tuh pasti paham betul, tinggal menulis Bapak mah. Ya, itu yang susah, Bu. Mantap, Sugeng mantap. Prakteknya kan sudah biasa Pak, gitu. Ya. Sekarang tinggal ditulis kan gitu. Ada Pak Yus Bu, tenang Bu. Nyimak terus di grup WA Bu, Pak Yus selalu memberikan arahan, keren ini. Ya, memang. Suka nangkep dari situ saya Bu. Bapak harus bangga punya KM. Ya, itu tadi. Itu. Tapi betul Pak, budaya kebersamaan yang gitu tuh harus ditumbuhkan. Jadi saling mengingatkan, saling bersama itu akan indah gitu. Nanti kan Bapak dan Ibu hanya 2 tahun ya. Ya Bu. Maunya 2 minggu. Hanya 2 tahun bersama-sama, nanti kan jadi saudara. Kalau saya dengan teman-teman S2 saya jadi saudara Pak, gitu. Enak aja gitu kita hubungannya lebih bagus gitu. Ya, hatur nuhun. Ada lagi Bapak dan Ibu? Selamat berjuang Pak Sugeng. Bapak sudah biasa melakukan, tinggal ditulis. Siap. Ya. Baik, silakan teman-teman. Ada yang akan open mic yang masih penasaran. Kita batasi sampai pukul 18 ya Bu ya, karena udah menjelang maghrib. Ya betul. Akhir mungkin ya. Kita mengapa Tatang atau yang lain? Boleh Bu, nambah lagi. Kang Imam, Kak Imam. Akan Pak Imam. Siap. Barusan saya dengan teman-teman udah ada diskusi Bu di grup WA yang tentang buku. Cuman ini jadi timbul pertanyaan lagi Bu. Begini pertanyaannya itu, kan ini nanti bakal jadi nilai UAS Bu ya? Betul. Ya 1 kelompok 2 orang ya Bu ya. Nah apakah berarti nanti bakal ada 2 format Bu? Si book chapternya tuh ada yang format kelompok dan juga ada yang udah digabung jadi 1 buku gitu Bu ya? Pas ketika di... Buku aja Pak. Gimana Bu? 1 buku aja hasilnya mah. Kan nanti diseminarkannya di 2 kelompok gitu. Biar nggak mahal.
Oh, siap, Kalau siap. dijadikan 2 buku mahal. Oh, siap. Jadi berarti nanti pas ketika pengumpulan itu jadi satu buku aja langsung Bu ya? Nah, leres. Jadi kan nanti yang dicetak tuh hanya 1 buku, tapi di dalamnya ada kepemimpinan dan organisasi gitu. Materinya mengenai itu. Nah, yang diseminarkan dibagi 2 itu gitu. Ada yang seminar mengenai organisasi bukunya, ada seminar yang mengenai apa itu tadi? Pemimpinan gitu. Pemimpinan. Kalau buku dicetaknya mah 1 aja Pak, biar nggak mahal. Oh ya, siap. Yang penting kan ada nama Bapak dan Ibu tertera di situ gitu. Kan lebih tebal lebih bagus daripada 2 tipis gitu. Siap Bu. Mungkin nanti kami akan mendiskusikan judul Bu ya. Nanti mungkin entah besok atau Senin mungkin nanti Bu kami izin untuk chat WA ke Ibu Bu untuk Mangga. Saya terbuka kalau ada permasalahan silahkan di chat aja di WA grup. Mohon maaf jangan ke pribadi. Saya sudah numpuk gitu. Kadang-kadang nggak kebaca. WA grup kan saya selalu membacanya gitu ya. Dan supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar apa kira-kira permasalahannya. Mangga di chat aja di grup dan saya sangat terbuka dengan senang hati kita belajar bersama. Insya Allah ada solusinya. Seperti Mamah Dedeh memberikan solusi. Lebih dari Mamah Dedeh Bu Dokter mah. Kenapa Pak? Lebih dari Mamah Dedeh Bu Dokter mah. Mamah Oke. Mangga Bapak dan Ibu, kayaknya sudah cukup ya Pak Yuyus. Iya, betul. Udah azan kok, udah azan ya, di sini. Sudah azan. Ya, hatur nuhun Bapak dan Ibu, alhamdulillah progres pekerjaan Bapak dan Ibu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Jadi saya regreg ya Pak Tatang. Alhamdulillah. Jadi saya regreg. Insya Allah mangga untuk minggu depan silahkan dijadwalkan siapa yang lebih siap Pak Yuyus untuk kita diskusikan dan kita diskusikan bersama-sama. Jangan takut karena kita kan memberikan masukan, bukan menguji Bapak dan Ibu ya, untuk kesempurnaan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat maupun hasil buku Ibu dan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, hapunten mungkin ada salah-salah kata. Insya Allah kita bertemu lagi pada minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mohon izin untuk flip duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu Dokter. Oke, pada Isa jangan kembelan Kang Iman, juang zoomnya Kang Iman. Siap orang zoom Pak, anu kelompok buku tabuh 8. Iya, siap. 8 siap. Lanjut. Bu Winda langsung program Bu Winda. Kang Ketu. Pak Yuyus, Kang kalau Ketu, untuk Sadayana. tugas individunya Mas sudah itu ya ke drive tadi ya? Bukan ke drive. Biji form. Ya, jadi bukan di litera kan? Ya, tidak. Nanti saya akan japlikan ke beliau hasil itunya, hasil akhir dari pengumpulan tugas individunya. Mangga sip. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Semangat. Semangat Ayus. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Timur. Ya. Hai. Hayu. Kopdar. Potram Bu Timur. Ya nanti ya. Kurang duaan wae di dinya mah. Saya baru nyampe rumah. Oh. Ya sudah, nanti kita jadilah bertemu. Oke ya. Iya. Minggu depan. Ya, Bu, ketemunya di luar, Bu. Iya. Ketemunya di luar. Hayu. Kan sama kapalnya Pak Sugeng. Iya. Ya Bu Rita ya. Assalamualaikum. Kapan keluarnya nih? Kemarin di Cihampelas ta. Bu Rita Pak Asep PS Diantros kan mangga. Ya siap keluar ya. Izin Li. Siap. Oke ya. Sampai nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinlah Bos. Pak Imam. Live. Izin. Turun. Siap. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.